Ini harus dipastikan, karena kalau kalian mau dapat nilai nanti dari Belmawa, kalian harus pastikan ini tidak akan terlewatkan satupun. Kemudian di halaman berikutnya, penomoran ini masih banyak yang salah. Untuk daftar isi, letak penomorannya di kanan bawah. Ini masih banyak yang tidak mungkin bisa merubah layoutnya. Jadi mungkin nanti ada yang masih lanjut dari halaman daftar isi, halaman I1 nanti di pendahulunya jadi halaman 2, itu masih banyak. Jadi ini dipastikan bahwa daftar isi itu dimulai dari I1, kalau nanti seandainya ada daftar tabel atau gambar berarti sampai dengan I3. Kemudian masuk daftar isi isinya seperti ini. Ini harus dipastikan, jangan sampai ketemu ada ringkasan di sini, ada abstrak di daftar isi, itu jangan sampai. Ya, ini harus benar-benar sesuai dengan ini. Karena kalau di pertama ini sudah ketemu salah, nanti sepertinya proposal saudara akan lewat ya dari tim di nasional. Ya. Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu daftar tabel sama daftar gambar itu harus berurutan atau boleh daftar gambar terlebih dahulu, Pak? Biasanya daftar tabel duluan, baru daftar gambar. Baik, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk daftar tabel dan daftar gambar ini, untuk penomorannya itu pakai huruf I apa angka, Pak? Halamannya? Iya, Pak. Halamannya pakai huruf I lah. Oke, Pak. Oke, ya. Pak, makasih, Pak. Yuk. Udah ya, di halaman ini sudah? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke. Saya dulu ya, Pak. Ini mengenai tabel yang di lampiran itu kami buat keterangan tabelnya atau tidak, Pak? Lampiran tuh nggak ada, nggak bukan tabel, termasuk tabel. Tabel itu yang ada di halaman inti ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tabelnya cuma satu di halaman inti itu nggak usah dibuat daftar tabel. Misalnya cuma tabel apa? Tabel apa namanya itu? Tabel rekapitulasi dana satu, mungkin nggak usah pakai daftar tabel. Tapi kalau ada tabel lain, misalnya tabel beli apa di dalam itu, misalnya ada analisis biaya, itu mungkin pakai tabel ya, itu harus buat. Kemudian nama tabel itu disesuaikan dengan yang ada di dalam teksnya ya. Namanya, kemudian nomor halamannya. Jadi saudara memang harus benar-benar saudara teliti, jangan sampai ada ada kesalahan administrasi lagi. Karena ada kesalahan administrasi sedikit aja itu peluangnya saudara untuk lolos itu jadi hilang. Ini harus diperhatikan. Makanya berkelompok saling mengoreksi ya, saling mengoreksi. Kemudian ya. Kan ini di nomor 1 kan Bapak bilang letak penomoran di kanan bawah, bukan huruf Romawi atau huruf alfabet kecil. Maksud contohnya tuh yang satu ini ya, Pak. Contohnya yang kurung ya. Tapi kan ini kan alfabet kecil, Pak. Kalau ini kalau bukan ya, hurufnya ini alfabet kecil ya. Yang tidak lolos bukan ya, salah ini. Hurufnya alfabet kecil seperti ini. Baik, Pak. Itu kan udah standar ya, I1, I2, I3 itu ya. Oke, sudah? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, untuk siapa yang duluan nih? Ini sih, Pak. Untuk penomoran halaman di bawah itu berarti semuanya dari misalnya angka 1 sama di huruf Romawi semuanya itu di kanan bawah ya, Pak? Kita mulai sekarang di daftar isi dulu. Ya, kita itu belum masuk halaman inti ya. Iya, Pak, maksudnya itu halamannya itu kan dari I. Nah, setelah itu 1, 2 itu semuanya di kanan bawah ya, Pak? Iya, kan sama ini.
kan termasuk daftar isi, daftar tabel itu semuanya di kanan bawah. Baik, Pak. Makasih, Pak. Pakai I1, I2, I3. Ya. Dah, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk lampiran itu, Pak, tidak perlu lagi ya, Pak, di bawahnya diuraikan lampiran 1, 2, dan 3-nya, Pak. Untuk sebatas lampiran? Ini kan, Pak, di daftar isi ada lampiran, tapi tidak diuraikan lagi kan, Pak, lampiran 1, lampiran 2. Boleh, mau diuraikan boleh. Lampiran 1 apa, lampiran 2, lampiran 3. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Nah, Pak, silakan. untuk daftar pustaka itu spasinya berapa ya, Pak? Pustaka itu boleh spasi ini. Apa namanya? Single ya. 1 spasi. Izin bertanya, Pak. Baik. Ya. Ya. Jadi kalau untuk di daftar isi ini, Pak, untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 terus sampai bab 4 itu subbabnya juga dimasuki tidak, Pak, di daftar isi, Pak? Sebaiknya nggak usah pakai subbab. Nggak usah ya, Pak? Atau gini, kalau mau di subbab nanti jangan sampai halaman itu lebih dari 1 halaman ya. Silakan aja pertimbangkan itu. Nanti misalnya di gambar umum itu kalau memang bisa masuk 1 halaman itu nggak ada masalah. Tapi kalau jangan sampai nanti masuk ke halaman berikutnya itu tidak bagus untuk ini proposalnya. Tapi yang jelas seperti ini sudah memenuhi syarat ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk daftar tabel dan daftar gambarnya itu di atas bab 1 ya, Pak? Apa? Iyalah di atas bab 1. Di mana lagi letaknya? Itu kan sudah diurutkan ini, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Udah untuk pagi ini udah? Sudah, Pak. Dah. Mudah-mudahan jangan ada yang salah lagi ya. Nih, kita masuk ke bagian ini. Halaman inti. Jadi halaman inti itu artinya dari mulai bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Pertama, letak penomorannya di kanan atas, pakai angka 1, 2, 3. Silakan pelajari cara memindahkannya nanti di file itu. Kalau nggak ada yang bisa tahu, karena ada juga yang membuat, mungkin karena disuruh kanan atas, dari atas tuh kanan bawah, kemudian jadi kanan atas, akhirnya halamannya jadi double, ada juga yang membuat seperti itu. Nah, jadi itu harus saudara pelajari, cari ilmunya. Kalau nggak mau belajar ke orang, tulis di Google itu cara membuat nomor halaman di kanan atas, memindah-mindahkan antar halaman itu. Ada di page setup itu. Setup ada di situ. Mana supaya halaman I1 sampai I3 kemudian nanti berubah menjadi halaman 1, 2, 3, posisinya berbeda antara kanan bawah dengan kanan atas. Oke. Nah, kemudian pastikan halamannya cuma 10 sampai daftar pustaka. Mudah-mudahan nggak ada yang lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Nah, kemudian judul bab itu harus disesuaikan dengan buku ya, yang tadi, yang di atas tadi. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 gambar umum rencana usaha. Nanti jangan karena minjam proposal orang nanti gambar umum mitra misalnya kan, atau di sini nanti metode penelitian sering seperti itu. Jadi itu harus dipastikan sesuai dengan urutannya, nama babnya sesuai dengan PKMK ya, PKMK. Kemudian yang masih banyak salah juga ini di proposal ini adalah bab 4 ya, rekapitulasi anggaran. Sebagian sudah ada yang mengikuti panduan baru, sebagian lagi masih belum. Ya, yang betul itu seperti ini. Lihat di buku panduan seperti ini ya. Dananya harus dijelaskan sumbernya dari mana.
Kalau lebih dari 7 juta itu mungkin ada supporting dari perguruan tingginya. Untuk bagian ini ada yang mau bertanya? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Untuk rekapitulasi anggaran biaya itu beratnya 7 juta itu berapa persen perguruan tinggi? Gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Putus-putus. Ini Pak, untuk rencana anggaran biaya. Halo, ini masih putus-putus Pak. Sudah agak beningan. Untuk anggaran biaya ini Pak, itu kan 7 juta. 75% dari perguruan tinggi, Pak. Nggak jelas pertanyaannya. Coba ditulis di kolom chat aja. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Gini, Pak, untuk saya masih bingung di format rekapitulasi anggaran biaya ini, Pak. Untuk menyesuaikan di Belmawa tuh, itu ngisinya gimana tuh, Pak, ya? Perguruan tinggi, instansi lain itu maksudnya gimana, Pak? Pokoknya kalau dananya lebih dari 7 juta, berarti ada kontribusi perguruan tinggi di situ. Jadi pada bagian mana nanti yang mau saudara letakkan, misalnya anggaran sudah 8 juta, berarti kan lebih 1 juta kan? Nah, yang 1 juta itu masuk komponen mana nanti yang melebih, misalnya kan? Ini misalnya 60% ya, 60% maksimal. 6 kali 7 juta itu kan 4.200.000 kan? Misalnya di sini dana yang sudah butuhkan lebih dari 4.200.000, misalnya 5.200.000, berarti kan lebih 1 juta ya. Yang 1 juta itu dibuat nanti dari Belmawa, dari perguruan tinggi. Udah paham? Paham, Pak. Nah, paham kan? Pokoknya dana makanya buat dana itu jangan langsung di sini, bikin di Excel dulu. Nanti misalnya dibagi dulu di Excel, ini sudah berapa persen. Misalnya ini maksimal kan 60%, berarti kalau 60% kan dari 7 juta kan 4.200.000 ya. 6 kali 7 42. Berarti kalau ini lebih dari 4.200.000 berarti ada kontribusi dari perguruan tinggi di sini. Nah, kontribusinya tergantung nanti. Misalnya kalau 4.700.000 berarti kan 500 kontribusi perguruan tinggi. Mungkin di bagian lain nanti di sini mungkin ada lagi kontribusinya, bisa ditebar di mana-mana ya, di bagian mana sisanya itu. Tergantung nanti apakah pada komponen tersebut sudah memenuhi nilai maksimalnya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, satu-satu ya. Siapa yang Baik, izin Pak. Dari Belmawa kan tadi 7 juta Pak untuk maksimal dananya. Kalau perguruan tinggi itu berapa Pak? Makanya dibaca di buku panduan itu. 1.750.000 atau 25% dari Belmawa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan yang nomor 2 ini ada sewa dan jasa. Nah, di sini kami tidak menggunakan sewa dan jasa itu Pak. Kayak gedung gitu kan. Itu bisa nggak Pak dialihkan gitu ke lain-lain? Kalau kami nggak pakai yang 15% dari sewa dan jasa. Ya boleh. Kan itu maksimal, bukan minimal kan? Kan maksimal. Bisa saja maksimalnya ke sini kan? Ini kalau dihitung kan 120% jadinya nih. Jadi bisa aja maksimalnya ke sini kan? Ini ke sini maksimalnya. Ini kan di sinilah 90 ini. Tanpa memakai yang ini pun, tambah ini 10% dan 100 ini tanpa ini. Ya. Yuk, siapa lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk transportasi dan lain-lain, apakah boleh disatukan, Pak? Transportasi dan lain-lain ini kan
Sudah ada formatnya, jangan disatukan. Kenapa dipaksa disatukan? Sudah contoh ikuti. Yang penting saudara tuh harus ikuti aja format yang ada di sini. Yang saudara inovasikan kreativitas itu adalah idenya, bukan panduannya. Panduannya sudah sempurna. Ya. Nggak usah dibuat lagi kreasinya lain ya. Ayo, ada lagi? Pak, izin bertanya. Kalau semisal dananya dari kalau semisal saya udah cukup sampai 7 juta yang dari Belmawa, berarti dari instansi lain tuh nggak apa-apa ya Pak kalau nggak di. Iya, kalau pas 7 juta nggak usah pakai yang lain, berarti kosong yang lain. Tapi sebaiknya ya disarankan itu ditambahin sedikit untuk dana perguruan tinggi, biar ada kontribusi perguruan tingginya. Baik Pak. Tanya Pak. Ya. Kan ini misalnya di kami ini nggak pakai sewa jasa, jadi tuh kami nggak kami masukin ke tabelnya, bisa Pak? Atau tetap dimasukin Pak? Kan lagi bertanya itu lagi. Tabel itu jangan dirubah-rubah, dikosongin aja. Ya, di justifikasi juga harus dibuat komponen itu semua. Tapi ada yang kosong, ada masalah. Misalnya ini nggak ada sewa jasa, berarti ini 000 semua. Jangan sampai ini dihilangkan. Jadi komponen ini jangan sampai dihilangkan. Karena dihilangkan itu merubah format jadinya. Baik, Pak. Oke. Ada yang bertanya ini, apakah daftar pustaka boleh di satu halaman dengan bab 4? Ya, nggak ada masalah. Ya, kalau memang nanti akan menghabiskan halaman ya. Tapi yang kalau dalam menulis itu usahakan halaman itu halaman itu 3/4 itu berisi. Jangan sampai nanti halaman itu cuma 1/4 yang berisi, nanti masuk sudah pindah ke halaman berikutnya kalau mau pindah halaman ya. Tapi kalau ditambahkan di halaman yang sama itu nggak ada masalah. Ya, ada lagi? Cukup Pak. Nah, cukup untuk begini ya. Jadi nggak ada. Silakan. Suaranya nggak jelas. Halo Pak. Ya. Halo. Kan tadi Bapak bilang tabelnya harus sesuai dengan. Hilang suaranya. Sudah keluar, Pak. Keluar. Oke, sudah kita lanjut ke lampiran ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kata Bapak tadi kan halaman itu harus terisi 3/4. Nah, kalau misalnya kita lah sampai di akhir bab 2 nih, tapi masih banyak sisa halamannya, itu boleh digabung sama bab 3, tak? Boleh, itu kan sama dengan pertanyaan masalah daftar pustaka itu. Oke Pak, makasih. Nah. Oke, kita masuk ke lampiran ya. Lampiran itu harus diperhatikan semuanya, lampiran harus lengkap ya. Lampiran wajibnya harus lengkap ya. Misalnya lampiran yang nggak wajib itu apa? Misalnya ada misalnya bagian-bagian misalnya model produk misalnya kan mungkin nggak, kalau dimasukkan ke halaman inti nanti akan menambah halaman, mungkin sudah lampirkan bentuk produk atau kemasan produk di bagian lampiran itu tidak masalah, itu termasuk lampiran tambahan. Tapi lampiran wajib itu harus saudara lengkapi semuanya. Mulai dari pertama wajib itu biodata ya. Biodata itu formatnya sesuaikan dengan buku panduan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Terutama nanti biodata dosennya, karena masih banyak yang membuat biodata dosennya yang dari dosennya itu ada pengalaman menulis buku, pengalaman apalagi itu orasi ilmiah, itu nggak ada di situ.
Yang ada di dosen itu tridharma perguruan tinggi, mengajar, penelitian dan pengabdian. Jadi tidak kurang dari itu. Dan jangan sampai ada yang ditambah-tambah. Kemudian tanda tangannya tanda tangan basah. Artinya benar-benar ditandatangani oleh dosennya. Kemudian baru itu yang di-scan. Jadi bukan tanda tangan digital ya. Nah, jadi itu yang diperhatikan. Jadi besok saudara harus menyiapkan lembaran yang ada tanda tangan teman-temannya dan dosen pendampingnya supaya itu cepat ya, selesainya. Kemudian perhatikan juga tanda tangan itu di bawahnya ada tanggal, itu harus Maret 2022. Jadi disamakan aja semua Maret 2022. Kemudian ada tahun surat pernyataan tahunnya 2022. Kemudian nanti ada lampiran justifikasi anggaran. Jangan sampai ditulis rekapitulasi anggaran. Kemudian nominalnya disamakan dengan jumlah di tabel anggaran, rekapitulasi anggaran. Jangan nanti di rekapitulasi anggaran 7 juta, di rekapitulasi 7.500.000 jumlah totalnya. Tapi di justifikasi anggaran nanti jadi 7.700.000. Nah, itu akan mengurangi nilai nanti. Kalaupun tidak akan menggagalkan saudara misalnya, nanti akan mengurangi nilai di poin penganggaran. Oke, ada pertanyaan di sini? Pak, izin nanya, Pak. Ya. Untuk tanda tangan basah itu, Pak, boleh enggak, Pak? Kami itu ada yang beberapa anggota itu tabelnya itu kepanjangan, Pak. Nah, kami itu scan-nya itu bagian tanda tangannya aja, yang bagian tabel tetap menggunakan format Word-nya, Pak. Pokoknya yang di scan itu halaman yang ada tanda tangan. Oke, Pak. Berarti tidak apa-apa kepotong bagian tanda tangannya aja gitu, Pak ya? Iya, kalau memang halamannya di halaman berikutnya berarti halaman yang sehalaman itu. Tapi saudara usahakan itu bisa jangan di ujung halaman gitu. Misalnya cuma tanda tangan aja di halaman berikutnya. Paling tidak ada misalnya ada kata-kata di bawah itu ada di halaman berikutnya. Iya, Pak, ditambahin kata-kata yang dengan ini gitu kan, Pak. Itu mungkin ada di halaman berikutnya. Jangan sampai Oke, cuma Pak, tanda siap. tangan aja di halaman berikutnya. Itu tidak bagus untuk penulisan seperti itu. Jadi lebih baik nanti saudara edit aja. Misalnya kegiatannya terlalu banyak yang nggak penting-penting itu nggak usah dimasukkan. Itu kan nggak bakal dicek juga ke perguruan tinggi kan. Jadi itu seni menulis supaya kelihatannya bagus ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi dosen pembimbing saya itu lagi dinas keluar, Pak, di Jakarta. Pulangnya hari Rabu, Pak. Kira-kira itu bisa nggak, Pak, ditoleransi untuk scan digitalnya, Pak? Nggak ada toleransinya kalau untuk itu. Kalau memang dosen pembimbingnya memang selama ini ngasih konsultasi sudah ke dia. Sudah, Pak, soalnya pembimbing saya itu Pak Yusrizal. Pak Yusrizalnya lagi dinas di luar kota, Pak. Ya, Bapak nggak bisa. Pokoknya nanti kalau ada tanda tangan yang ketahuan scan itu risikonya tanggung sendiri aja. Ya. Baik, Pak. Nanti diskusi lagi, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Oke. Pak, boleh nggak kalau ada penambahan tabel seperti perlengkapan di justifikasi anggaran? Apa? Boleh nggak ada penambahan tabel seperti perlengkapan di justifikasi anggaran? Perlengkapan yang mana? Kan di anggaran itu kan sudah ada ini di justifikasi kan sudah ada ini panduannya, misalnya di bagian lain itu contohnya ini. Saudara mau mengambil yang mana? Mau nambahin komponen yang mana? Komponen itu disesuaikan dengan yang ada di sini di tabel format ya. Justifikasi itu kan artinya ini pembenaran anggaran yang sudah digunakan itu apa misalnya. Kalau di sini kan cuma globalnya kan, tapi di situ nanti akan kelihatan kertasnya berapa misalnya, tepung terigunya berapa. Jadi nggak ada pokoknya yang dibuat di justifikasi sesuai dengan yang direkap itu. Komponen mana yang mau saudara buat. Jangan ditambah komponen peralatan misalnya, masuk kemana dia. Kalau jasa alat mesti masuk sini. Ya kan?
beli alat, misalkan kalau memang alat itu alat utama, mungkin bisa masuk ke bagian apa lain ya. Tapi tidak disarankan nanti membeli alat investasi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Transportasi boleh dimasukin ya, Pak? Transportasi yang mana? Transportasi yang mana? Di anggaran gitu. Ini kan ada transportasi ini. Berarti transportasi boleh dimasukin ya? Ya, transportasinya untuk apa? Itu kan harus ada hubungannya dengan kegiatannya. Misalnya transportasi membeli bahan, misalnya kan. Memang bahannya sudah beli, tapi kalau sudah buat bahannya sudah beli online, nanti masuk transportasi kan aneh juga kan. Jadi benar-benar, ya, transportasi yang nggak boleh. Apa? Kemarin sempat dengar ada yang bilang nggak boleh dimasukin sama sekali transportasi itu. Didengarnya dari siapa? Izin bertanya, Pak. Dari dosen. Izin bertanya, Pak. Oke, ya silakan. Nah, jadi ini tunggu dulu. Yang tadi ya sesuaikan aja dengan yang ada di sini ya. Tapi transportasi itu memang ada hubungannya dengan kegiatan. Jangan nanti transportasi pergi ke kampus, itu nggak ada hubungan dengan kegiatan. Nggak ada ini kan sudah ke kampus juga. Ya. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau di buku panduan tuh, Pak, dia mengatakan bahwa untuk transportasi itu paling besar itu 100.000 per orang, Pak. Nah, sedangkan di dalam rekapitulasi rencana anggarannya ini, Pak, dia mengatakan transportasi itu 30%. Berarti itu cukup besar, Pak. Sedangkan kami juga kalau mau naik transportasi di buku panduannya tidak boleh lebih dari 100.000, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Ini kan maksimal 30%. Ini kan berlaku untuk semua kegiatan. Ya, artinya misalnya ini berlaku untuk semua PKM ya. Ngerti nggak, Saudara? Ini kan format ini berlaku untuk semua jenis skema PKM. Ada PKM nanti yang akan di sininya maksimal. Misalnya dia PKM pengabdian masyarakat. Berarti di sininya nanti yang akan diambil maksimal. Mungkin di sininya minimal. Kalau saudara PKMK berarti mungkin di sini yang akan maksimal nanti karena membeli bahan untuk produk. Mungkin di sininya kurang. Itu maksudnya. Jadi jangan ini dijadikan patokan. Makanya ada maksimal di sini. Maksimal mungkin ini untuk PKMP nanti PKM pengabdian masyarakat karena dia turun ke desa, dia perlu pedomannya dia harus maksimal di sini. Saudara yang PKMK itu nggak harus maksimal di sini, mungkin maksimalnya nanti di bahan habis pakai karena membuat barang bahan apa namanya membuat produk gitu. Oke? Oke, Pak, makasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi yang untuk tanda tangan ya untuk yang di-scan itu misalnya kayak dosen pendamping kan banyak, Pak, ada pendidikannya dan penelitiannya, Pak. Jadi yang diambil cuma tanda tangan yang lembar tanda tangan yang terakhir saja ya, Pak. Iya, lembar yang ada tanda tangannya 1 lembar. Jadi namanya tidak usah ya, Pak, yang lembaran di awal, Pak. Nggak usah lembaran di awal, ngapain kalau dia memang banyak lembarnya. Terus, Pak, tapi jangan di-scan yang tanda tangannya aja itu. Apa, Pak? Kan kelihatan kalau 1 lembar itu sudah scan kan kelihatan nanti ada nomor halamannya kan? Iya, Pak. Nah, ya. Itulah patokannya. Baik, Pak. Dan untuk tanggalnya, Pak, harus tanggal pas pengajuan ya, Pak. Kalau sebelum itu harus ngulang lagi ya, Pak? Tanggalnya ya boleh, misalnya sebenarnya dari Februari boleh aja, karena akan proposal dibuka dari Februari kan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak, mengenai tanggal tadi. Nah, punya kami, Pak, di tanda tangan di dosen itu tanggal 21. Sementara untuk ketua pelaksanaan itu di tanggal 24. Dan untuk biodata anggota itu di Februari gitu, Pak. Itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Beda-beda gitu, Pak, tanggalnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Memang beda-beda mau diapain. Oh iya. Nggak ada masalah. Pak. Oke, sudah.
mungkin berikutnya yang terakhir ya, yang lain-lain ini masalah anggota ya. Anggota itu 3 sampai 5. Usahakan ada angkatan yang berbeda. Kemudian untuk judul itu, ini masih banyak yang pakai singkatan ya. Singkatan misalnya dibuat yang sering Bapak ya sederhana itu misalnya Jasuke kan, nanti dibuat Jasuke dalam kurung jagung susu keju, itu nggak boleh. Tapi kalau Jasuke misalnya Jasuke kemudian titik 2 makanan inovasi dari jagung, berarti Jasuke di situ artinya bukan singkatan tapi merek produk. Ya, itu banyak yang masih pakai itu. Pakai singkatan seperti itu. Kemudian kalau sudah merubah judul, nanti saudara hati-hati, perhatikan rubah juga nanti di halaman surat pernyataannya. Jangan sampai nanti lupa merubah di surat pernyataan. Nah, itu harus seperti yang kemudian judul tidak lebih dari 20 kata, itu dihitung sendiri supaya aman, silakannya hitung dengan kata sambungnya. Kemudian terakhir proposal ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa selain bahasa Indonesia ya. Oke, sudah? Cukup, Pak. Nah, kalau nggak ada lagi, Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Ya. judul lebih dari 20 kata itu maksimal atau minimal? Judul tidak lebih ya, tidak lebih dari 20 kata ya. Tidak lebih. Atau coba sini maksimal. Maksimal 20 kata. Oke? Oke, Pak. Nah, nanti ini Bapak share ke grupnya, grup ini. Silakan saudara segera ini live dari grup ini. Bapak akan masukkan kelompok cadangan ke sini. Mau nanya Pak, Kalau misalnya di judulnya tuh, misalnya di nama produk dari itunya nanti tuh ada campuran dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, gak apa-apa Pak? Ya nggak ada masalah, mau bahasa Inggris, kalau memang bahasa Indonesia-nya nggak ada lagi, sudah pakailah bahasa Inggris. Terus kan Pak, ini kami gunain dari tanaman gitu, terus kami pakai nama ilmiah tanamannya dimasukin Ya dalam boleh, judulnya, Pak. pakai bahasa Latin boleh. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada silakan. Izin Pak, satu lagi. Yang nggak ada pertanyaan, silakan live ya. Grup ini kosong ya dalamnya. Ya, silakan. Ini proposal kami kan yang anggaran biayanya tuh nyambung ke ini Pak. Dia cuma untuk subtotalnya aja di sini Pak. Kamera belakang. Kenapa? Ini Pak. Dia totalnya di kertas atas ini aja Pak. Di bawahnya kalau untuk biodata boleh nggak Pak? Apa harus kertas baru lagi? Yang mana justifikasi ya? Yang iya justifikasi anggaran kegiatan. Nah, justifikasi itu kan nggak bakal dihitung jumlah halamannya. Kenapa saudara harus dempet-dempet? Jadi harus halaman baru terus ya. Di biodata itu halaman baru terus ya. Setiap mahasiswa halaman baru terus. Jangan disambung-sambung karena itu tidak dihitung halamannya. Berarti kalau mungkin masuk totalnya di sini Pak. Berarti di bawahnya biodatanya halaman baru lagi Pak. Ya, halaman baru terus semuanya. Karena itu nggak dihitung halamannya. Kecuali di halaman inti kan ada batasan 10 halaman kan. Berarti kalau kayak gini dikit untuk totalnya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi saudara usahakan gimana caranya supaya dia jangan terlalu dikit ya. Misalnya marginnya saudara agak lebarin dikit yang di atas itu. Sehingga nanti dia pindah ke halaman berikutnya. Itu seni menulis ya. Siap Pak, siap. Ya. Sudah berapa orang yang tinggal di grup ini? Sudah keluar? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan keluar. Nanti pedomani apa yang Bapak kirim ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau Orang udah pada keluar, kamu bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya format tabel justifikasinya tidak sesuai margin, itu masalah nggak, Pak? Tabel yang mana? Justifikasi, Pak. Nah, itu nggak ada masalah. Justifikasi itu kan nggak dihitung.
nggak dihitung yang format margin itu yang dihitung ini. Tapi usahakan jangan terlalu ini ya, berserakan ya, terlalu ke pinggir. Jadi usahakan dulu. Mendingan secara kecilkan hurufnya, misalnya hurufnya jadi 11 misalnya kan. Kan huruf nggak ada aturannya di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak bertanya Pak, jadi tanggal pasti untuk terakhir kapan Pak revisiannya Pak? Terima kasih Pak. Ini proposal ini saudara akan dikasih akun mungkin besok atau besok mungkin akan dikasih akun untuk untuk mengupload ya. Karena untuk proposal yang ini, yang kelompok ini, Bapak tidak akan menerima perbaikan lagi. Jadi silakan kalau saudara memang keinginannya untuk untuk mendapatkan hasil terbaik, silakan saudara perbaiki. Bapak tidak akan nagih lagi mau saudara perbaiki ya mau tidak, nanti itu lihat aja hasilnya di nasionalnya. Jadi memang keinginan dari pribadi kelompok saudara untuk memperbaikinya, karena nggak ada lagi koreksian dari Bapak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Pak, izin live Pak. Ya, Pak. Ya.